untuk pH larutan penyangga, tadi pH untuk larutan penyangga dibagi dua, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Kita tahu bahwa penyangga asam itu mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ini dicontohkan misalnya CH3COH dan CH3COO-. Berdasarkan reaksi kesetimbangannya, CH3COH mengalami kesetimbangan menjadi CH3COO- plus H+. Jadi CH3COH ini reaksi kesetimbangannya. Maka untuk tetapan kesetimbangannya bisa dituliskan konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi CH3COH. Kemudian karena pH itu berhubungan dengan konsentrasi H+, maka H+-nya kita pindah ruaskan. Maka rumusnya menjadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COH dibagi dengan CH3COO-. Dimana H+ bisa dituliskan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi basa konjugasi. Nah, karena kita ingat pH itu sama dengan min log H+ ya, min log H+, maka kita min logkan kedua ruas ini, di sebelah sini sama di sebelah sini kita kalikan min log. Jadi di sini min log H+, di sini min log Ka, kemudian di sini min log konsentrasi asam lemah dibagi dengan basa konjugasi. Maka min log H+ bisa kita substitusi menjadi pH ya, karena min log H+ adalah pH, min log Ka adalah pKa. Nah, jadi pKa ini kita dapat dari min log dari Ka. Kemudian min log konsentrasi asam lemah dibagi dengan basa konjugasi. Nah, rumusnya dapat ini. Kemudian bila kita hubungkan dengan rumus molaritas ya, tadi kita dapat H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi basa konjugasi. Nah, konsentrasi dalam molaritas itu adalah mol per liter. Misalkan mol dari asam lemah itu A dan mol dari basa konjugasi itu G. Maka untuk molaritasnya kan mol per liter ya, maka A per V. Tadi kan mol dari asam lemah adalah A dan mol dari basa konjugasi adalah G, maka G per V. Karena dua-duanya ini memiliki nilai V, maka ini bisa dihilangkan. Maka bisa kita tulis sebagai mol dari asam lemah dan mol dari basa konjugasi. Jadi tidak perlu jika molnya diketahui antara asam lemah dan basa konjugasi, bisa kita masukkan langsung tanpa menjadikan konsentrasinya menjadi molaritas. Nah, ini jadi kita bisa pakai H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dan mol basa konjugasi. Jadi bukan lagi konsentrasinya molaritas, bisa ya. Jadi pH ini diminlogkan, kedua ruasnya diminlogkan, maka min log H+ itu adalah pH, min log Ka itu adalah pKa, kemudian min log mol asam lemah per mol basa konjugasi. Jadi ini rumusnya. Kemudian untuk penyangga basa. Nah, kalau penyangga basa kita tahu bahwa penyangga basa itu mengandung basa, lemah, dan asam konjugasinya. Jadi kita contohkan di sini adalah NH3 bereaksi dengan H2O, kemudian mengalami kesetimbangan membentuk NH4
ditambah OH min. Jadi ini reaksi kesetimbangannya. Kemudian maka nilai kesetimbangannya adalah konsentrasi NH4+ dikalikan konsentrasi OH min dibagi dengan konsentrasi NH3. Nah, untuk mendapatkan nilai konsentrasi OH min, maka ini dipindahkan ruasnya, maka jadi konsentrasi OH min sama dengan KB dikali konsentrasi NH3 dibagi konsentrasi NH4+, atau OH min sama dengan KB dikali konsentrasi basa lemah dibagi dengan asam konjugasi. Kemudian kedua ruas diminlogkan, minlog dari OH min kita minlogkan ini, kemudian ini juga kita minlogkan, ini juga kita minlogkan, maka hasilnya ini ya. Kemudian minlog dari OH min adalah POH dan minlog dari KB adalah PKB ya. Kemudian minlog basa lemah dibagi dengan asam konjugasi ini. Kemudian sama kayak tadi, kita uraikan lagi. Konsentrasi basa lemah berarti mol basa lemah dibagi volume. Konsentrasi asam konjugasi berarti garam dari asam konjugasi dibagi dengan volume. Jadi sama-sama memiliki volume, maka volume bisa dicoret. Kemudian rumusnya menjadi ini ya. Jadi mol dari basa lemah dibagi dengan mol dari asam konjugasi atau garam asam konjugasinya. Kemudian kedua ruas diminlogkan, maka menjadi POH sama dengan PKB minlog basa per mol basa per garam, basa lemah per garam. Jadi ini POH ya. Untuk mendapatkan pH-nya, maka nilai POH yang kamu dapat itu di nilai pH-nya berarti 14 min POH. Jadi min POH yang kamu dapat itu diaplikasikan ke rumus pH sama dengan 14 min POH. Oke, sekarang contoh soalnya. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 10 ml larutan CH3COH 0,1 molar dan 10 ml larutan CH3CONA 1 molar. Oke, untuk pembuatan larutan penyangga tadi ada dua ya. Kita mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasi, atau kita mencampurkan asam lemah dengan konsentrasi atau volume berlebih dengan suatu basa kuat. Nah, kalau ini dia buat larutan penyangga langsung menggunakan asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi kita langsung cari nilai molnya. Nilai molnya tadi volume dari CH3COH itu 10 ml dan molaritasnya adalah 0,1 molar. Nah, maka 0,1 molar kita tuliskan milimol per mili. Jadi boleh mol per liter atau milimol per mili, sama saja. Cuma kalau dikalikan volume dalam bentuk mili, maka kita harus tuliskan molaritasnya dalam milimol per mili agar milinya bisa kita coret. Maka didapat 1 milimol. Ini untuk milimolnya asam lemahnya ya. Dan milimol dari garamnya adalah volumenya adalah 10 mili dan molaritasnya adalah 1 molar, maka kita tulis 1 milimol per mili, maka didapat 10 milimol. Maka kita masukkan, dimana Ka-nya diketahui adalah 10 pangkat min 5, kita masukkan milimol yang kita dapat, maka didapatkan 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 0,1, yaitu 10 pangkat min 6.
maka pH-nya H plusnya adalah 10 pangkat min 6, maka pH-nya min log H plus, yaitu min log dari 10 pangkat min 6, maka pH-nya didapat 6. Nah kemudian ini cara yang kedua tadi, yaitu membuat dengan mencampurkan asam lemah dengan suatu basa kuat, dimana asam lemahnya jumlahnya berlebih. Nah ini kita lihat, dia membuat larutan penyangga dari 10 mili basa kuat ya, yaitu KOH 0,1 molar atau 1 milimol KOH. Kemudian direaksikan dengan 20 mili larutan asam lemah CH3COH 0,1 molar atau dijadikan milimol 2 milimol. Ya ini tadi cara mengubahnya sama dengan yang ini ya, caranya ya, menjadi milimol. Nah, maka tentukan pH-nya. Oke, kita buat dulu reaksi kesetimbangannya. Reaksi kesetimbangannya adalah CH3COH plus OH- mengalami kesetimbangan CH3COO- plus H2O. Nah, kita punya tadi CH3COH 2 milimol dan KOH-nya 1 milimol. Nah, jadi ini dia pakai cara yang kedua ya, 2 milimol, berarti asam lemahnya dibuat berlebih. Kemudian kita buat mula-mula reaksi dan setimbang. Mula-mula 2 milimol untuk CH3COH dan 1 milimol untuk OH-. Ini belum terbentuk. Kemudian reaksi, karena ini koefisiennya sama dengan 1, maka perbandingannya 1 banding 1. Maka karena OH-nya ada 1 milimol, maka akan yang bereaksi dengan CH3COH-nya ada 1 milimol juga, karena koefisiennya 1 banding 1. Karena ini ruas reaksi, maka tandanya minus, karena seiring berjalannya reaksi, maka reaktan akan berkurang, sedangkan produk akan bertambah. Ini produk ya. Nah, ini plus di sini. Karena perbandingannya 1 dan 1, maka di sini plus. Oke, sekarang kesetimbangan. Ini 2 milimol, maka sisanya 1 milimol. Ini habis, kemudian ini 1 milimol dan ini juga 1 milimol. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah larutan penyangga asam. Kenapa? Karena pada proses kesetimbangan, pada saat kesetimbangan menyisakan CH3COH sebanyak 1 milimol dan CH3COO- sebanyak 1 milimol. Ingat bahwa komponen utama dari penyangga asam itu adalah adanya asam lemah dan juga basa konjugasi. Nah, ini keduanya ada sebanyak 1 milimol. Nah, setelah itu sudah dapat nilai milimolnya, baru masukkan ke dalam rumus, didapat pH-nya sama dengan 5. Kemudian ini untuk yang basa ya. Nah, kalau yang untuk basa ini contohnya dia membuatnya langsung ya, pakai basa lemah dan juga asam konjugasinya, cari milimolnya, kemudian masukkan ke dalam rumus, dapat POH-nya sama dengan 4, lalu masukkan ke dalam rumus pH 14 min POH, maka pH-nya sama dengan 10. Nah, kemudian kalian kerjakan untuk soal ini ya, dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa di WA saya. Kemudian sampai sini untuk mata kuliah saya kimia fisika materi larutan penyangga. Bisa diskusi lebih lanjut di WA. Kemudian ini referensi yang saya pakai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.